Assalamualaikum jamaah Masjid Nurus Saadah yang dirahmati Allah. Berikut pengajian Ahad Subuh dengan narasumber Ustadz Haji Ahmad Mustahal MHI. Monggo di like, share, dan subscribe NS Channel, channelnya Masjid Nurus Saadah, agar semakin berkembang dan admin nambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi betul kados kakek subuhan. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa maulana ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal 'ithmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh ini seluruh jemaah Masjid Nurus Saadah yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak pengurus takbir Masjid Nurus Saadah beserta seluruh jajaran ibu pengurus majelis taklim, semua yang hadir pada kesempatan subuh yang istimewa ini, mari henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang mulia ini kita semua dapat dipertemukan di majelis yang penuh barokah ini, semua dalam keadaan sehat walafiat. Betul dari ngajak ya Bapak Ibu sekalian sehat. Pokoknya marah nonton sing rotok masuk angin, sing rotok tinggal diu-diu itu perso tidak. Mugi-mugi semoga saja pertemuan kita di pagi hari ini benar-benar mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menambahkan seluruh kenikmatan yang sudah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan semoga kita semuanya, dan semoga kita dapat diistiqomahkan dalam menjalankan segala bentuk kesunahan beliau, menjalankan apa yang menjadi ajaran beliau, melaksanakan apa yang menjadi tauladan beliau, yang insyaallah syafaat beliau akan hadir, akan menerima, dan kita semua menerima syafaat beliau min hadzal yaum hatta yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, saran-saran pikir pagi walaupun hanya qalilan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Di suasana akhir-akhir ini kita itu curah hujan yang sangat luar biasa. Kita semua masih diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita yang berada di Trikoida itu coba kebanjiran orang sekali koyong liar-liar. Kita melihat keberadaan kita saat ini, bahkan akhir-akhir ini saudara-saudara kita yang berada di Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat bukan menyaksikan langsung, tapi ketika kita lihat dari media sosial, media informasi, pemberitaan, luar biasa. Banjir yang sebegitu dahsyatnya itu harus menenggelamkan, selama porak-porandahkan beberapa wilayah di 3 provinsi tersebut. Jadi wonten sing masjid itu jadi kuburan sepeda motor kali mobil. Ada lagi yang banyak hal yang tidak terduga. Dan itu banjir yang seperti itu, berapa korban jiwa sampai dengan saat ini belum juga bisa dipastikan. Yang hanyut berapa, yang meninggal berapa, yang belum diketemukan berapa, secara pasti belum bisa ditemukan semua. Banyak kemudian akibatnya daerah-daerah menjadi terisolasi, tidak bisa diakses oleh apapun. Ini suatu hal yang menjadi gambaran bagi kita semua. Karena efek imbas daripada itu semuanya kita juga melihat kekurangan makan mereka, bahkan ada air banjir yang kemudian hanya disaring, kemudian dicampur dengan teh supaya bau tanahnya hilang. Itu diminum 3 hari 3 malam sampai dengan hampir 1 minggu tidak bisa dapat asupan makanan yang bagus. Hanya seadanya, hanya untuk sifatnya bertahan hidup saja. Banyak lagi penjarahan-penjarahan dan lain sebagainya, karena memang aksesnya tidak mungkin untuk mendapatkan hal yang terbaik yang mencukupi kehidupan sendiri. Dari gambaran ini tentunya untuk itu semuanya satu hal untuk kita prihatin terkait dengan musibah yang melanda saudara-saudara kita yang di Banda Aceh, Sumatera Utara, kemudian yang di Sumatera Barat. Yang jauh bahwa itu kalau di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara itu rata-rata banyak Muslim. Kebanyakan Muslim, bahkan bisa dikatakan 100% Muslim. Itu saudara-saudara kita semua. Itu saudara-saudara kita semua. Kemudian yang ada di sini, kita semua yang ada di sini, melihat kejadian seperti itu, jadi pertanyaan besar bagi kita. Apa yang kita lakukan atas musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita? Ini pertanyaan yang kembali kepada diri kita. Apa yang kita lakukan atas musibah yang diderita oleh saudara-saudara kita? Bapak Ibu jemaah sholat subuh rahimahullah, musibah memang semuanya, apapun yang terjadi di dunia ini, semua atas kuasa dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya. Sebagus apapun rencana manusia, sebagus apapun rencana manusia, serigit apapun hitungan manusia, maka pada akhirnya semua yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita, ini semuanya juga atas kehendak Allah. Namun perlu kita imani bersama-sama. Perlu kita yakini bahwa apapun yang dikehendaki oleh Allah itu mengandung maksud yang sangat luar biasa bagi setiap hamba. Mengandung maksud yang sangat luar biasa. Ada hikmah yang tidak kita ketahui apa yang menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita melihat kata musibah, musibah itu dari bahasa Arab, bahasa Arab itu berasal dari kata soba. Soba itu tuh soba ya subuh soba. Jadi turun, menghujani atau tertimpa, itu kalimat bahasanya. Soba ya subuh soba, musahabat. Digunai turun hujan itu kan doa itu betul. Doa ketika turun hujan. Oke, alhamdulillah dan ribuanku Allahumma sayyiban, itu berasal dari kata Allahumma sayyiban. Nah, musibah, kata musibah itu adalah suatu kejadian yang mengakibatkan atau yang menimbulkan satu kerugian, menimbulkan sesuatu yang tidak mengenakan, menimbulkan suatu kejelekan, menimbulkan suatu akibat yang merugikan hambanya. Terus itu gambaran musibah. Imam Al-Qurtubi pernah menyampaikan bahwa musibah itu adalah sebagai sesuatu peristiwa yang selalu selalu mendekati atau menghampiri setiap orang yang beriman. Jadi setiap orang yang beriman itu pasti akan selalu diuji dengan kata musibah. Kemudian kata musibah ini, jadi kenapa kalau memang tidak ada musibah di dunia ini, mungkin Allah itu tidak akan menciptakan dunia ini yang isinya kita semua. Karena memang dunia ini adalah isinya musibah. Musibah di sini dalam Al-Quran itu, di dalam Quran surat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiril sabirin. Itu di Quran. Jadi kami pasti akan menguji walanabluwannakum bisyai'in, menguji dengan apa? Minal khawfi, dari sedikit ketakutan, wal ju'i, dan kelaparan, wa naqsin minal amwali, dan kekurangan harta, wal anfusi, dan jiwa. Ini semuanya adalah kehendak Allah. Allah itu akan menguji manusia dengan sedikit ketakutan, dengan kehilangan harta benda, dengan kehilangan jiwa, dengan kekurangan buah-buahan atau bahan makanan dan lain sebagainya. Ini nyata. Allah menggambarkan ini dalam Al-Quran. Ini sangat nyata dan kita lihat pada saat ini. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah salat subuh, musibah yang dialami pada setiap manusia itu bisa bermakna ujian, namun juga bisa bermakna azab. Ujian yang diberikan kepada Allah kepada hambanya, jadi musibah yang diberikan kepada Allah kepada hambanya bisa berupa ujian dan bisa berupa azab. Ujian atas apa? Ujian atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian
yang tertimpa musibah, maka ini benar, ini adalah ujian dari Allah akan keimanannya. Sampai seberapa besar keimanan orang-orang yang menerima ujian dari Allah itu menerima atas ketakutan, atas ketakutannya. Siapa yang tidak takut ketika melihat banjir seperti itu? Punya jauh ketika trikot dari itu banjir suatu hari malam terakhir. Jalanan kita itu kalau banjir dari depan TK sana turun ke depan masjid ini, arusnya sudah luar biasa. Itu coro sepeda motor diparkir kita pojokan itu kemungkinan bisa terjadi ya. Itu baru di tempat kita. Saya gang bawah di 15, gang 16, gang 22 situ itu rumah ini diuji pada saat itu ketakutan dengan rasa ketakutan. Tidak cukup dengan rasa ketakutan, ternyata harus diambil sebagian harta bendanya, dibunuh semuanya. Dan itu tidak mikir. Itu banjir itu tidak mengenal apakah dia miskin, apakah dia kaya, apakah dia sering sholat, apakah dia tidak sholat. Tidak berpikir. Akibatnya apa? Korban jiwa, kehilangan orang-orang yang dicintai, kehilangan anaknya. Bahkan ada yang mengisahkan kemarin, anaknya datang ke Aceh itu hanya untuk mencari ibunya. Sampai disewakan alat berat, menyewa secara pribadi alat berat untuk mencari ibunya. Luar biasa. Akhirnya kemudian sekarang kekurangan makanan, kekurangan fasilitas hidupnya, semuanya diuji semuanya Allah. Bagaimana dia kesabarannya, bagaimana keimanannya, bagaimana kekuatannya dalam menjalani hidup atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian tertimpa musibah. Berbeda dengan azab, orang akan berpikir atau memaknai lain. Mungkin benar Allah berikan azab bagi mereka karena di masa hidupnya mungkin tidak bisa menjalankan perintah-perintah Allah. Yang dari udah mempokai, gawe ini mempokai kurang sama. Nak tekoni malam itu bisa jadi ini ada bagi mereka. Bapak Ibu jamaah sholat subuh. Kemudian yang kedua, ujian itu tidak hanya berlaku bagi mereka yang tertimpa musibah, namun ujian itu juga berlaku bagi kita. Musibah yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, sejatinya Allah pun juga menguji kita. Menguji kita. Menguji kita. Menguji dengan apa? Menguji bahwa satu, kita diberikan gambaran oleh Allah akan kuasanya Allah yang sedemikian dahsyatnya. Kemudian menguji kita bagaimana kita berempati kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah. Ini ujiannya itu. Ini ujian bagi kita. Lagi mau lanjut, saya bacakan satu ayat dari Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal 'itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Tolong menolong kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong kamu dalam perbuatan dosa dan permusuhan.
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat besar siksa. Begitu Al-Maidah kita diperintahkan oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri. Kita diperintah oleh Allah, tolong menolonglah kamu dalam segala bentuk kebaikan. Ujian yang pertama bagi kita yang berada di sini jauh dari mereka semua. Imam Al-Qurtubi juga menyatakan salah satu alasan Allah di ayat ini disandingkan antara amal birri wa taqwa. Amal birri wa taqwa yaitu kebaikan dan ketakwaan. Kenapa Allah menyandingkan dua kalimat ini? Imam Al-Qurtubi menyatakan salah satu alasan Allah menyandingkan kalimat tolong menolong dalam kebaikan dan kalimat takwa karena agar kita sadar bahwa kesempurnaan iman seseorang itu adalah apabila kita mampu menggabungkan keduanya dalam bentuk aksi nyata kehidupan kita sehari-hari. Tolong menolong artinya kita berempati, mengerti, memahami kiri kanan kita semuanya. Kemudian takwa, kita berusaha bagaimana kita selalu menjalankan, melaksanakan segala bentuk perintah-perintah Allah dan berusaha dengan sekuat tenaga meninggalkan segala bentuk larangan. Bapak Ibu jemaah syukur rahimahullah, kalimat empati ini yang mungkin perlu kita muhasabahkan bersama-sama. Kira-kira cara muhasabah ini, kira-kira nak awake dhewe iki kena musibah piye? Nanti berpikir Pak, ketika melihat tayangan di media sosial atau apapun, itu kemudian kita traktirin apa ini? Kira-kira, nah aku kecipratan banjir tandangnya kaya ngopo ya Mas. Ini cara menunjukkan empati kita sebenarnya. Kita tidak usah, kadang malah kita berpikirnya itu penyebab banjirnya. Nggih Bapak nggih. Bisa banjir koyo ini masalah iki. Kita yang dipikirkan kadang adalah iki sing marek banjir kok. Wah, sing kuntal ada pembalakan liar dan lain sebagainya. Ada sing ngendikan iku wite wis tuwa-tuwa dan lain sebagainya. Ada yang karena alasan karena anomali curah hujan 5 tahunan yang sangat besar. Dari berbagai aspek ilmu, berbagai aspek telah kajian lingkungan dan sebagainya. Itu yang dibicarakan dan itu yang menyelesaikan sebenarnya yang membuat empati kita jauh. Yang mendekatkan diri kita, yang bisa menumbuhkan empati kita adalah bagaimana ketika kita memposisikan diri kita. Nek aku jadi, nek aku yang mengalami korban banjir koyo ini, apa yang harus saya lakukan? Begini, masalah penyebabnya, suatu hal pasti ada sebabnya. Khusus, tapi kita berbicara penyebab itu pun kita juga tidak akan bisa pernah memberikan solusi. Bapak Ibu macam tidak Sumatera nanti. Kalau iso tidak dan sunatan ambil siji itu leher gede yo kapan. Maka cara menunjukkan empati kita, sebagai wujud implementasi dari ayat yang tadi saya katakan, wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bagaimana kita itu merasakan apa
dialami oleh saudara-saudara kita yang terkena musibah. Ini yang pertama. Kalau kita ini sudah merasakan Bapak Ibu, maka nanti akan muncul, akan membuka hati kita. Hati kita akan terbuka. Untuk apa? Untuk melakukan aksi. Dalam sebuah hadis disebutkan, al-mu'minu bil mu'min kal-bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya itu adalah bagaikan suatu bangunan yang saling menguatkan antara sebagian dengan sebagian lainnya. Al-mu'minu minal mu'min kal-bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan. Kita ini saudara. Kita ini ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan. Saudara seiman. Dari rasa ini kemudian kita akan menimbulkan rasa aksi nyata bagi kita semuanya. Kita tumbuhkan empati kita. Kemudian kalau sudah betul, saya pernah ini kebetulan Bapak Ibu, saya itu punya kawan atau teman beberapa yang memang dulu pernah hidup bersama di pondok. Ada yang salah satunya dari Aceh, tapi alhamdulillah bisa kita komunikasi. Beliau dalam keadaan selamat beserta keluarga dan beberapa kali. Namun ketika kita kontak, keadaannya memang jadi saya perlu. Orang di sana itu sudah bingung. Orang di sana itu sudah bingung semua. Beberapa akses memang tidak bisa dilalui melalui darat sampai dengan kemarin ini ada yang belum bisa dilalui. Jadi banyak hal yang memang menjadi kendala. Bapak-bapak, ibu jamaah sholat subuh rahimahullah. Dari ini semuanya, dari gambaran ini semuanya, yang pertama kita pahami apa arti musibah. Semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah bentuk yang sudah ditetapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana musibah itu bisa dijadikan sebagai ujian bagi setiap hambanya. Bukan hamba yang melakukan yang tertimpa musibah saja, namun juga bagi kita yang jauh dengan mereka, yang jauh dengan keberadaan mereka. Gambaran ini harus kita jadikan sebagai bentuk pembelajaran bagi kita semua. Karena ini sejatinya adalah ujian bagi kita. Ujian. Nah, setelah berempati, kemudian setelah kita melakukan sesuatu hal aksi nyata dalam kehidupan kita terkait dengan musibah tersebut, maka yang selanjutnya adalah mari kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan saat ini, dengan keberadaan kita saat ini, dengan keberadaan jamaah kita di sini, keberadaan umat muslim di sini. Jangan sampai kita kufur atas nikmat Allah yang kita terima saat ini. Kita lupa bersyukur sederas-derasnya hujan kita itu masih terlindungi. Kita lupa bersyukur apapun yang terjadi saat ini dengan kondisi hujan yang kadang sangat menakutkan luar biasa. Tidak seperti biasanya. Kita bersyukur kita masih diberi kesehatan. Jauh dari bencana. Ini harus kita syukuri. Karena ketika Gusti Allah itu sudah berkehendak, itu gak pandang apakah itu mau longsor, mau banjir, mau gempa, atau mau apapun. Itu sudah sekehendaknya Allah. Maka mari kita jangan pernah kufur nikmat.
Nah, cara mensyukurinya seperti apa? Tambahkan kualitas ibadah kita. Tambahkan ibadah kita dengan semaksimal semampu kita semua. Betul usah dipaksa. Jadi ibadah itu tidak usah dipaksa. Ibadah itu tidak usah dipaksa. Kemudian perbanyak infak sedekah kita, pertajam rasa empati kita kepada orang-orang yang membutuhkan di antara kita. Wujud-wujud syukur seperti itu. Kemudian kita juga jauhi larangan-larangan Allah. Apa sih hal yang kecil-kecil itu banyak yang masih sering kita lakukan. Justru kadang sebenarnya sesuatu hal yang bisa menjadi ibadah sulit untuk kita lakukan. Padahal itu sebenarnya gampang. Mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, segala nikmat yang telah kita terima saat ini sampai dengan saat ini. Nah, kita nikmatnya Gusti Allah, ya Allah Gusti. Semenjak kita lahir, Bapak Ibu, kita lihat berapa kilogram oksigen yang sudah kita hidup. Iya. Ini kalau kita mau menghitung nikmatnya satu Allah, satu saja. Udara. Kita tidak bisa hitung itu semua. Belum apa yang kita makan. Kalau kita makan, Bapak Ibu mungkin bisa kalkulasi beras, semen, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tapi belum tentu yang dihitung itu adalah bisa masuk semuanya. Bapak Ibu dan sudah masak, ibu ini sama masak beliau dia pakai tidak ada. Bapak pun untuk kantor misalnya. Ternyata ketika sampai di rumah Bapak tidak dahar karena memang di luar sudah jajan, ibu itu tinggal. Orang sakit hati itu kan. Bapak-bapak di kota gitu. Doyo ini yang sing sederhana. Doyo ini. Enak auto ning Jawa. Kadang seperti itu, nikmat-nikmat seperti itu kan kadang kita jarang untuk berpikir. Jarang untuk berpikir. Mensyukuri nikmat Allah itu bukan hanya sekedar dengan membaca hamdalah. Tapi mensyukuri nikmat Allah itu adalah menerima dengan ikhlas apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Ya Allah, lawai ini kalau sambal goreng, lebih penting. Wah, ini malah tak disebut. Syukuri Allah. Itu Bapak Kuntul, seperti tidak bu masak apa? Udah masaknya paling habis jajan misalnya. Atau ketika nanti bapak-bapak sampai di dalam itu langsung dahar. Ada juga yang seperti itu. Ketika seperti itu ya nikmati. Masa kecil saya kadang yang saya dulu saya masih pengen punya memori masa kecil terkait dengan jajanan-jajanan masa kecil. Jadi kadang dia pulang itu kalau kecil makan itu masih diberi bakar ETP kalau gede petek. Ini gue nanti baca maame nak yang jaring durian sambal maame lawe kalau jatah. Itu sebenarnya berdodong ini bukan. Kadang dia nak pengen dia pengen kok. Cara bersyukur kita cara bersyukur kita apapun yang diberikan oleh Allah terima dengan ikhlas. Termasuk musibah pun sebenarnya juga disyukuri. Disyukuri. Karena
Karena kalau kita kufur dari musibah, satu bentuk kejadian yang biasa merugikan kita. Merugikan kita. Allah bisa menambah musibah yang lebih jauh lebih berat. Kecelakaan dan bukan kecelakaan itu. Alhamdulillah mau koyo ini. Mobilnya belum. Alhamdulillah izin ditaruhi selamat. Ini keluarga yang bersyukur ya. Setiap apapun termasuk itu musibah pun perlu kita syukuri. Dan saya yakin di balik itu semuanya ada hikmah yang luar biasa yang akan diberikan Allah kepada kita supaya manakala kita sobar dalam menghadapi segala bentuk musibah, baik itu ujian dari Allah ataupun adab yang diberikan oleh Allah, maka insya Allah akan berikan jalan yang lebih baik. Kalau itu wujudnya adab, maka segera kita bertobat. Handling jangan tak hitik Gusti Allah ketika kata beling terus dihitik dengan Gusti Allah, berarti kalau kita sadar bahwa apa yang kita lakukan, kemudian musibah yang kita terima itu karena belingnya kita, maka segera kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau musibah itu bisa ujian, bisa juga menjadi adab. Apapun yang terjadi, pada prinsipnya, pada dasarnya adalah kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima dengan ikhlas. Bapak-bapak ibu, coba saya ingin kita hari ini bapak-bapak ibu masih punya harapan untuk bisa sugeng sampai usia berapa? Mbak Mila masih ingin hidup sampai usia berapa Mbak Mila? 90. Wah, kok tuan banget Mbak. Kira-kira sampai berapa Mbak Mila? Pengen hidup sampai usia berapa? Pengennya saja. Itu kan pengen ini untuk nomor pokok. Bapak, saya pengen besar bikin dia suami Bapak. 80, saya kira semuanya 71, cek sangat tahu gas. Pertanyaan kita adalah, kalau di usia 80 tahun nanti saya dikubur oleh Allah, sisa umur 9 tahun yang saat ini akan saya jalani, ini apa yang akan saya lakukan? Pernah kita berpikir seperti itu? Pak Indri ini sudah 86, 87 tahun. Pak Amang pengen tinggi suaminya Pak Amang. Ini 80. Dapat lima. Kan kalau tahun lalu. Pertanyaannya adalah 5 tahun ini apa yang akan kita lakukan? Targetnya apa sih? Karena saya yakin yang ada di sini semuanya, yang tahu di sini semuanya, target akhirnya adalah bertemu dengan Allah, diselamatkan oleh Allah, kemudian ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah, diberi ganjaran berupa surganya Gusti Allah. Wah, yakin. Dan dengan cita-cita aku sudah perlu rokok. Sudah bagaimana? Untuk menggapai akhirnya kamu sabar kita sudah sederhana. Ya Allah, nah aku kemo ditimbang di Gusti Allah di umur 80 tahun. Sementara saya umur terus 71. 9 tahun ini apa sih yang akan saya lakukan? Kimbulen sangune isone suara dengan Gusti Allah. Sederhana sekali. Karena kita bersyukur kepada Allah banyak sekali cara. Dengan seperti itu Bapak-bapak, insya Allah kita akan selalu bisa
muhasabah. Nih, nggak ada yang jawab. Musik panas, ojo susu, aku banyak dipotong oleh. Itu sih. Kita berdoa untuk kita dipanjangkan umurnya, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan tidak menjadikan repot bagi orang lain. Ini, Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh rahimahullah. Putar pelosok setengah jam. Salah juga kalian. Al-mu'minun minal mu'min kalbunya dia subuh waktu lupa. Pada prinsipnya setiap mukmin terhadap mukmin yang lainnya ini adalah ibarat atau bagikan suatu bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Kemudian juga mengutip dari akhir ini, mana nafasa mu'min kurbatun min kurbi dunia nafasallahu kurbatan min kurbil akhirah. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurbati dunia nafasallahu kurbatan min kurbatil akhirah. Siapa yang menghilangkan satu kerusakan dari kerusakan dunia seseorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kerusakan kelak nanti di akhirat. Apa yang kita berikan kepada orang lain untuk meringankan kesusahannya orang lain, itu pada dasarnya awak dewi izin untuk menghilangkan kesusahan kita kelak di akhirat. Butuh hilang, Bapak Ibu. Apa yang kita berikan kepada orang lain, bentuknya apa? Dalam koridor itu meringankan beban orang lain, itu akan menjadi investasi bagi kita untuk kelak di akhirat. Wallahu fi aunil 'abdi maka al-'abdu min aunil akhir. Sesungguhnya Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba-hamba itu menolong saudara-saudaranya. Apa yang kita lakukan untuk kebaikan orang lain sejatinya adalah investasi kita kelak di akhirat. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sholat subuh rahimahullah. Ini terkait dengan kajian musibah, kajian ahad yang saya isi terkait dengan keadaan musibah. Bagaimana kita mensikapi dengan kondisi musibah yang jauh di sana kita tidak mengalami. Pada kesempatan yang mulia ini juga, saya juga ingin mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, mari kita ta'awanu 'alal birri, dan semoga nanti bisa menjadikan wattaqwa. Kebetulan saya diberi amanah di masjid ini adalah sebagai ketua UPZ. Maka saya mengajak kepada Bapak-bapak Ibu semuanya, mari kita sedikit sisihkan rezeki kita untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Jadi UPZ saat ini sedang menggalang dana satu donasi untuk Palestina yang sebenarnya ini sudah berjalan sekian lama. Dan yang kedua, ini kita berusaha untuk menggalang dana untuk saudara-saudara kita, donasi untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di 3 provinsi tersebut. Nanti akan kita salurkan melalui Basnas. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari yang sudah masuk di laporan tim penerima UPZ untuk donasi Palestina ini sudah terkumpul sekitar 1.800.000. Kemudian untuk yang donasi untuk tanah longsor ini sudah terkumpul 2 juta rupiah. Insya Allah nanti akan segera kita serahkan ke Basnas Kota Salatiga untuk bisa didistribusikan. Jadi kemarin di pengajian majelis zikir juga sudah saya sampaikan kerinduan Bapak Ibu jemaah majelis zikir, sebagian kas infak sedekahnya
kita salurkan untuk donasi bencana alam. Kesempatan ini Bapak Ibu melalui PZ Masjid Nurul Saadah, saya mengajak kepada Bapak Ibu seluruh jemaah Masjid Nurul Saadah, kita mengajak untuk mari kita sisihkan sedikit rezeki kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh yang saat ini benar-benar sangat membutuhkan bantuan dari kita. Sedikit yang kita berikan merupakan nilai investasi. Jadi satu saja. Apalagi nanti kalau di sana itu banyak. Kita meringankan satu kesusahan orang, maka kita sudah save. Besok di sana juga kita akan diringankan satu poin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang kita berikan ini bisa meringankan ada beberapa yang kita, maka insya Allah tabungan kita di akhirat terkait dengan apa yang kita berikan kepada untuk menolong meringankan beban. Dan juga akan menjadi investasi bagi kita semuanya. Insya Allah untuk semuanya kami mengajak bapak-bapak ibu jamaah. Saya masih ingat tahun 2023, Bapak Ibu semangatnya luar biasa dalam saat itu donasi Palestina ini. Donasi Palestina kita dalam sekejap bisa mengumpulkan sampai dengan 10 juta lebih saat itu. Nah, saya berharap saya tidak akan mentarget Bapak Ibu akan mendapatkan sekian banyak, tidak. Namun sedikit manakala itu ikhlas, kita benar-benar kita jalankan, insya Allah ini akan lebih bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, sidik ini akan menjadi jalan yang bagus bagi kita, apalagi banyak. Dalam begitu, masa cukup kalau sidik kan, ibu ini tidak bisa. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimahullah. Ini hal yang poin terakhir yang akan kami sampaikan. Alhamdulillah pagi ini tadi juga Pak Haji Yusuf Maming kami aturkan terima kasih. Semoga Allah berikan keberkahan bagi Pak Yusuf Maming beserta keluarga. Dan ini nanti insya Allah akan kembali kepada Pak Yusuf Maming di akhirat. Bapak-bapak ibu-ibu jamaah sholat subuh rahimahullah. Ini kudu diri hijau kayak mangkok ini untuk yang terakhir, mari saya mengajak kepada bapak-bapak ibu jamaah subuh pada kesempatan hari ini, kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah, tertimpa akibat musibah yang melanda di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada mereka semuanya. Semoga Allah menjadikan ini sebagai hal yang terbaik bagi mereka semuanya. Semoga Allah menguatkan iman mereka semuanya, dan semoga Allah akan menggantikan apa yang telah dihilangkan dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kemudian Fatihah untuk jiwa, diri, jasad kita semuanya. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Semoga Allah menjaga iman kita semuanya. Dan semoga kita semuanya selalu menjadi hamba-hamba yang taat dalam perintah-perintah Allah dan dihindarkan dari segala perbuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak ibu jamaah pengajian subuh rahimahullah, demikian kami dari pengajian subuh pada pagi hari ini. Semoga sedikit yang kita ulas bersama-sama bisa menambah keimanan takwa kita semuanya, menambah wawasan kita semuanya, sehingga kita benar-benar dapat menjalani kehidupan ini
sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan pahala atas apa yang kita lakukan pada selama hidup kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.